Kita puji Tuhan karena Bapak Ibu sudah sampai di pelajaran ke-16 ya dari katekisasi ini. Dan kita berharap ya Bapak Ibu bisa mengerti setiap pelajaran firman Tuhan dari katekisasi ini ya. Nah, pelajaran ke-16 apa yang mau kita pelajari atau yang kita mau dengarkan yaitu mengenai ajaran-ajaran yang salah di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu harus mengetahui bahwa tidak semua gereja itu mengajarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tidak semua pendeta mereka itu mengajarkan sesuai dengan Alkitab. Ada pendeta-pendeta, ada gereja-gereja tertentu di luar sana yang walaupun mereka menyebut diri sebagai pendeta, mereka juga menyebut nama Tuhan Yesus, mereka juga mengatakan pakai Alkitab, firman Tuhan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh mengajarkan firman Tuhan. Nah, inilah yang kita sebut sebagai pengajaran palsu ataupun guru-guru palsu. Hal ini sangat penting kita harus ketahui karena kalau kita salah mengerti firman Tuhan atau kita tidak menangkap ataupun memiliki pengajaran seperti yang diajarkan oleh Alkitab, maka apa yang terjadi? Ya, kita tidak akan bisa bertumbuh secara rohani dengan baik. Kita tidak bisa beribadah dengan baik. Kenapa? Karena kita memiliki pemahaman yang keliru terhadap firman Tuhan. Nah, oleh karena itu, walaupun para bapak, para ibu sudah orang tua ya, sudah usiawan ya, mungkin berpikir untuk apa kami harus tahu banyak ya pelajaran katekisasi khususnya pelajaran ke-16 ini mengenai pengajaran-pengajaran palsu. Ya, tetapi ini sangat berguna juga bagi kita ya supaya setidaknya ada gambaran, ada pengetahuan bagi kita bahwa ada ajaran-ajaran palsu di luar sana. Ya, dan kita mau terus belajar firman Tuhan, dengar firman Tuhan ya dari hamba-hamba Tuhan yang benar-benar mengajarkan firman Tuhan ya. Nah, kita melihat dulu bahwa firman Tuhan di kitab 2 Petrus pasal 2 ayat pertama di sini dikatakan bahwa nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu atau pendeta-pendeta palsu karena mereka tidak mengajarkan apa yang dikatakan Alkitab. Dikatakan di sini itu sudah ada Bapak Ibu sejak dahulu kala. Kalau kita melihat ya sejarah orang Israel, bahkan pada zaman Musa pun, pada zaman Musa ya, itu sudah ada guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Walaupun mengatasnamakan dia pendeta, dia nabi, dia dari Tuhan, tapi dia tidak menyampaikan apa yang Tuhan mau disampaikan. Dia tambah-tambah atau dia kurangi ajaran firman Tuhan. Contohnya ya, contohnya firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Nah, tetapi ada orang-orang tertentu yang mereka mengatakan Tuhan Yesus juru selamat memang, tetapi bukan satu-satunya juru selamat. Artinya apa? Ada cara lain,
di luar sana yang bisa kita diselamatkan tanpa harus melalui Tuhan Yesus. Nah, itu kan namanya ajaran yang sesat. Kenapa? Karena dia tambah atau kurangi daripada ajaran Alkitab. Nah, jadi para pengajar-pengajar palsu ini, Bapak Ibu, ini sudah ada sejak dahulu kala. Dan sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Bahkan di antara kita, di tengah-tengah kita, di zaman sekarang ini, kita melihat ada ajaran-ajaran palsu ya. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini ya, mereka memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang keliru ke dalam gereja. Dan tentunya Tuhan tidak senang dan Tuhan akan menghukum mereka. Nah, coba kita lihat pengajaran-pengajaran apa saja yang dikatakan itu sesat ataupun keliru yang tidak boleh kita ikuti. Ingat ya, tidak boleh kita dengarkan, tidak boleh kita ikuti. Kenapa? Karena ajaran-ajaran mereka itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, coba kita lihat yang pertama, gereja Roma Katolik. Nah, Bapak Ibu tahu ya namanya Roma Katolik ya, gereja Katolik ya, yang dipimpin oleh Paus ya. Saya rasa Bapak Ibu tahu semua di sini ya. Pada umumnya kita tahu, kita pernah mendengar. Nah, gereja Roma Katolik ini memiliki pengajaran-pengajaran yang keliru atau bisa dikatakan juga pengajaran yang sesat. Walaupun mengatasnamakan gereja dan juga menyebut nama Tuhan Yesus, lalu mengaku juga punya Alkitab, tetapi ada ajaran-ajaran mereka yang dimana tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ingat ya, ini yang pertama, gereja Katolik atau Roma Katolik. Nah, kita bertanya, lalu apa yang keliru daripada ajaran-ajaran mereka ini? Nah, kita lihat yang pertama, mereka percaya, Bapak Ibu, ketika kita meninggal, kita ini tidak langsung ke surga. Mereka mengatakan kita tidak langsung ke surga ketika kita meninggal. Lalu kemana kita pergi? Nah, mereka bilang kita akan pergi ke satu tempat yang namanya api penyucian. Api penyucian itu gunanya adalah untuk membersihkan semua dosa-dosa kita. Karena kita selama di dunia, kita ada berbuat dosa. Walaupun kita sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi karena kita ada berbuat dosa, maka ketika kita meninggal, mereka mengatakan, gereja Katolik ini mengatakan, kita tidak bisa langsung ke surga, tapi kita akan pergi ke tempat api penyucian. Dan di situ kita akan dibakar, kita akan dibersihkan dari dosa-dosanya. Lalu setelah melalui proses itu, ditambah lagi didoakan oleh keluarga kita yang masih hidup di dunia, barulah akhirnya kita bisa keluar dari api penyucian dan masuk ke surga. Wah, pertanyaannya adalah apakah ada ajaran Alkitab yang mengatakan ketika kita meninggal, kita pergi ke api penyucian, kita tidak langsung ke surga? Apakah Alkitab mengajarkan itu? Nah, jawabannya, firman Tuhan tidak mengajarkan seperti yang dikatakan oleh Katolik ini ya. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita langsung ke surga. Masih ingat Bapak Ibu yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus? Yang di samping Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus kepadanya? Hari ini juga, atau
pada saat orang itu mati, meninggal, Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus, di sorga. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, dia tidak lagi pergi ke api penyucian, menderita di situ, dibersihkan, tidak lagi. Dan tidak ada tempat yang namanya api penyucian, tidak ada. Itu karangan gereja Katolik saja. Tuhan Yesus mengatakan kalau kita percaya, kita langsung ke surga, ke tempat Tuhan Yesus berada. Nah, jadi ajaran Katolik yang mengatakan ada api penyucian, ada tempat kita dibakar, dibersihkan dosa-dosanya. Sehingga ketika kita meninggal, kita harus pergi ke situ. Kita tidak bisa langsung ke surga. Itu adalah ajaran yang salah, ajaran yang keliru. Kita harus percaya Alkitab. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, langsung ke surga. Oke, itu yang pertama, ajaran yang keliru dari gereja Katolik ya. Nah, coba kita lihat selanjutnya apa ajaran yang kedua yang keliru dari gereja Katolik, yaitu berdoa bagi orang yang sudah meninggal. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau pernah melihat gereja Katolik, jemaat Katolik, mereka itu diizinkan atau diajarkan untuk berdoa bagi orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa mereka berdoa bagi orang-orang yang sudah meninggal? Karena itu tadi, yang pertama tadi, ketika kita meninggal, kita tidak langsung ke surga. Mereka bilang ke api penyucian, kita harus dibakar, dibersihkan. Lalu ditambah lagi harus didoakan oleh keluarganya yang masih hidup supaya dia bisa lepas dari api penyucian itu. Makanya orang Katolik mereka berdoa bagi orang-orang yang meninggal. Mereka juga pergi ke kuburan dan mendoakan orang yang meninggal. Itu hampir-hampir sama dengan agama Buddha ya, agama Konghucu. Mereka itu mendoakan arwah-arwah yang sudah meninggal, para leluhur. Tetapi itu bukan ajaran Alkitab ya Bapak Ibu. Itu bukan ajaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan orang yang sudah meninggal, dia akan pergi jelas tempatnya, kemana dia akan berada. Apakah dia di sorga atau dia di penghukuman yang kekal. Kalau dia terima Tuhan Yesus, sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, maka dia akan pergi ke sorga. Jadi kita tidak diajarkan untuk berdoa bagi orang mati. Tidak ada gunanya juga. Karena kalau sudah meninggal, pasti tempatnya itu sudah jelas di sorga atau di tempat penghukuman. Dan mereka tidak ada lagi hubungannya dengan kita di dunia ini. Mereka tidak bisa berinteraksi, berhubungan dengan kita yang masih hidup di dunia ini. Sudah ada jarak. Tak bisa lagi kita berkomunikasi, berhubungan dengan arwah-arwah orang-orang meninggal. Karena mereka pun sudah jelas tempatnya di mana. Nah, jadi kita tidak berdoa bagi orang mati. Itu ajaran firman Tuhan. Tidak boleh berdoa bagi orang yang sudah meninggal. Kalau dia sudah sungguh-sungguh percaya, dia sudah tenang di surga. Tapi Katolik mengatakan kita boleh berdoa bagi orang mati. Nah, ini ajaran yang salah ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat yang selanjutnya. Dikatakan Katolik percaya bagaimana cara kita bisa diselamatkan. Nah, mereka bilang kalau kamu mau selamat, mau diampuni dosanya, kamu bisa masuk surga, apa yang harus kamu lakukan? Mereka bilang kamu harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Nah, tetapi tidak hanya percaya Tuhan Yesus, tidak hanya mengaku, Tuhan, saya orang berdosa, saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup saya. Saya mau percaya sungguh-sungguh kepada Engkau, saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus. Tidak hanya cukup begitu saja. Bagi gereja Katolik, ada yang harus ditambah.
Apa yang harus ditambah? Yaitu mereka mengatakan, kalau kamu sudah percaya, kamu juga harus melakukan banyak perbuatan baik, berbuat amal, membantu orang, berkorban bagi orang. Kamu harus melakukan banyak perbuatan baik. Lalu apakah cukup setelah itu untuk bisa masuk surga? Mereka bilang, oh tidak hanya cukup segitu saja. Ditambah lagi kamu harus lakukan semua peraturan-peraturan gereja Roma Katolik. Gereja-gereja Katolik misalnya ikut misa, ya, ikut apa namanya upacara-upacara Katolik, peraturan-peraturan Katolik semua kamu harus ikut. Jadi syarat agar bisa kita masuk surga, agar kita bisa diselamatkan oleh Tuhan, mereka mengatakan ada 3 syaratnya. Kamu harus percaya, ditambah lagi kamu harus berbuat baik, dan ditambah lagi kamu harus melakukan semua peraturan gereja Katolik. Kalau tidak, kamu tidak bisa langsung ke surga. Kamu harus masuk ke api penyucian. Dan itu adalah ajaran yang keliru. Ya, apa kata Tuhan Yesus? Kalau kamu sungguh-sungguh percaya kepadanya, benar-benar menerima di dalam hati kita dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Hanya percaya, hanya beriman saja, sungguh-sungguh, maka kita akan diselamatkan. Jadi tidak perlu harus tambah perbuatan baik sempurna, harus lakukan semua peraturan gereja barulah kita selamat. Itu salah. Tapi hanya sungguh-sungguh percaya. Tetapi benar-benar dalam hati kita sungguh-sungguh mau percaya Tuhan Yesus. Ketika kita percaya, langsung kita ke surga. Langsung kita diselamatkan. Karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi kalau kita terima dia, kita akan diampuni dan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah ajaran Roma Katolik ya, ini ajaran keliru. Nah, apalagi ajaran gereja Katolik yang salah, yang keliru. Nah, mereka mengatakan kita boleh berdoa kepada orang-orang kudus. Misalnya ya, mereka mengatakan kita kalau ada pergumulan, misalnya kita sedang sakit ini, sedang sakit. Bapak Ibu kan di masa usia indah ini kan kadang-kadang sakit ya. Mereka mengatakan kita berdoa kepada Tuhan, tapi kalau kita belum mendapatkan jawaban doa, kita berdoa kepada orang-orang kudus supaya membantu kita untuk menyampaikan kepada Tuhan Yesus. Nah, siapa orang-orang kudus itu? Mereka mengatakan Maria, Petrus, Yohanes. Jadi kita bisa berdoa kepada Maria. Kita berdoa kepada Maria supaya Maria bisa menolong kita untuk menyampaikan doa kita kepada Tuhan Yesus. Apakah benar demikian seperti ajaran Katolik ini? Apakah itu diajarkan oleh Alkitab? Nah, jawabannya itu tidak diajarkan oleh Alkitab ya. Kita tidak boleh berdoa kepada siapapun, kepada Maria, kepada siapapun manusia, kecuali berdoa kepada Tuhan saja, kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu kalau datang berdoa, berdoa langsung kepada Tuhan Yesus. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tapi Katolik mengatakan tidak, kita boleh berdoa kepada Maria. Supaya Maria nanti membantu kita untuk disampaikan kepada Tuhan Yesus. Itu ajaran yang salah. Nah, inilah ajaran-ajaran yang keliru dari gereja Katolik ya. Secara umum ini masih banyak yang lain. Tapi kalau kita sampaikan terlalu lama nanti. Tapi Lose atau saya hanya sampaikan 4 saja ya yang utama yang bisa kita ketahui. Kenapa kita tidak boleh ke gereja Katolik atau mengikuti ajaran mereka? Karena mereka punya ajaran-ajaran yang keliru, ajaran yang salah. Bisa mengerti ya, Bapak Ibu ya? Nah, lanjut. Gereja yang lain yang punya ajaran yang keliru, ajaran yang salah ya. Tadi Katolik, sekarang kita melihat gereja karismatik. Bapak Ibu pernah mendengar gereja karismatik ya?
ataupun mungkin ada keluarga kita pergi ke gereja karismatik, misalnya gereja GBI, gereja apa namanya seperti eh, banyak sekali lah gereja-gereja eh, apa namanya karismatik ini ya. Nah, Tabga yang di situ ya, lalu kita melihat seperti Tiberius itu termasuk semuanya itu ya. Nah, apa yang keliru dari gereja karismatik ini? Kita lihat ya. Pertama, mereka mengatakan bahasa roh, bahasa lidah yang ada di dalam Alkitab itu masih ada sampai sekarang, dan mereka mempraktekkan bahasa lidah itu bahasa roh. Kalau Bapak Ibu pergi ke internet, yang suka teriak-teriak di gereja itu, yang suka ucapkan kata-kata yang tidak jelas, itu bahasa lidah menurut gereja karismatik, bahasa roh menurut mereka. Tapi apakah itu yang namanya bahasa roh, bahasa lidah yang diajarkan Alkitab? Jawabannya bukan seperti begitu. Ajaran bahasa lidah, bahasa roh yang disampaikan oleh gereja karismatik itu adalah ajaran yang keliru, yang salah. Ajaran yang disampaikan oleh Alkitab tentang bahasa roh atau bahasa lidah, yaitu suatu bahasa yang dimana dimiliki oleh bangsa lain bahasa tersebut, namun kita diberikan kemampuan untuk bisa bicara, untuk bisa ya mengetahui karena kuasa daripada Roh Kudus. Tetapi itu adalah bahasa suatu negara, bahasa yang bisa dimengerti. Jelas kata-katanya. Dia punya kosakata, dia punya grammar seperti kita bahasa Indonesia. Bukan kata-kata yang tidak jelas, tidak ada maknanya lalu diulang-ulang misalnya. Itu bukan seperti begitu. Tapi itu adalah bahasa suatu negara. Misalnya saya contohnya. Saya kan bisanya bahasa Indonesia sama bahasa Nias ya, bahasa saya sendiri, bahasa daerah. Lalu tiba-tiba ya, saya bisa bicara langsung dalam bahasa Mandarin. Tiba-tiba saya bisa bicara dalam bahasa Mandarin, ya. Padahal sebelumnya saya tidak bisa berbicara dalam bahasa Mandarin. Tapi tiba-tiba bisa. Ataupun saya tiba-tiba bisa bicara dalam bahasa Portugis, bahasa Spanyol contohnya. Atau bahasa-bahasa negara lain. Saya kan sebelumnya tidak bisa, tapi bisa tiba-tiba. Kenapa? Karena Tuhan memberikan saya kemampuan. Untuk apa? Untuk saya pakai bahasa itu supaya saya bisa ceritakan tentang Tuhan Yesus. Jadi itu adalah bahasa suatu negara yang jelas kata-katanya, yang memiliki makna, memiliki arti. Jadi orang yang punya bahasa tersebut, misalnya saya tiba-tiba bisa bahasa Spanyol. Orang-orang Spanyol ketika mendengar kata-kata saya, mereka ngerti karena itu bahasa mereka. Nah, tapi kalau karismatik itu bahasa yang mereka ucapkan, itu bahasa yang tidak dimiliki oleh negara manapun. Tidak jelas kata-katanya dan hanya diulang-ulang. Misalnya, begitu. Nah, makanya ajaran karismatik tentang bahasa roh atau bahasa lidah itu ajaran yang keliru. Dan kita harus tolak ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu kalau pergi ke YouTube, jangan pergi dengarkan yang orang-orang yang suka ucapkan kata bahasa roh, bahasa lidah. Jangan. Ya, jangan kita ikut-ikutan. Itu tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Nah, yang kedua, mereka juga mengatakan mereka bisa mendapatkan wahyu, nubuat dari Tuhan. Nah, mereka mengatakan Alkitab ini tidak cukup sebagai firman Tuhan. Alkitab ini sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Tidak sesuai lagi untuk kita. Maka kita harus butuh pengalaman-pengalaman yang supernatural. Misalnya mendapatkan nubuat, mendapatkan penglihatan, ada bisikan katanya ada bisikan dari Tuhan, itu adalah wahyu, firman Tuhan. Bahkan ada yang mengatakan saya bisa pergi ke surga, bisa pergi ke neraka dan disampaikan oleh Tuhan, begini loh neraka, begini loh surga. Dan saya harus sampaikan kepada orang-orang lain. Itu adalah wahyu daripada Tuhan.
Itu ajaran yang salah Bapak Ibu. Itu ajaran yang keliru. Tidak boleh kita ikuti ya. Kenapa? Karena Alkitab itu sudah sempurna. Tidak ada firman Tuhan lain. Hanya Alkitab. Dan Tuhan tidak akan memberikan lagi wahyu baru. Karena Alkitab itu firman Tuhan sudah sempurna. Nah, jadi Bapak Ibu kalau ada yang suka cerita, ini dia pergi ke surga, oh dia pergi ke neraka, oh dia dapat wahyu, dia dapat nubuatan penglihatan. Itu ajaran yang keliru. Kita tidak boleh dengar ya. Nah, selanjutnya apa yang salah dari gereja Katolik? Gereja Karismatik. Nah, mereka juga mengatakan kami bisa melakukan mujizat. Nah, kalau Bapak Ibu pergi ke internet ya, lihat ya KKR mereka itu ketika ibadah mereka mau menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang melihat bisa orang yang buta bisa melihat. Pada umumnya itu semua mujizat-mujizat yang mereka lakukan itu adalah palsu Bapak Ibu. Itu tidak benar-benar terjadi. Mereka hanya buat settingan, mereka atur bagaimana kelihatan wah ini mujizat. Padahal bukan. Bukan kita bilang Tuhan tidak bisa melakukan mujizat sampai sekarang ini. Bisa. Tapi yang karismatik yang mereka begitu heboh mengenai mujizat itu rata-rata itu tidak benar. Mereka karang-karang sendiri. Dan lagian, mereka itu tidak mau mengajar kebenaran firman Tuhan. Mereka abaikan firman Tuhan, mereka mempopulerkan mujizat. Nah, itu bahaya. Ya, jadi kita harus tidak boleh gampang ada nanti pendeta yang bilang, "Kamu mau sembuh, saya doakan. Kamu dapat mujizat, saya doakan." Itu kita disesatkan ataupun kita dipengaruhi terhadap ajaran yang salah. Ya. Nah, selanjutnya apalagi yang terakhir dari gereja karismatik yang keliru? Ya, masih banyak yang lain, tapi saya kasih 4 saja. Yaitu cara ibadah yang tidak teratur. Nah, masih ingat ya? Kalau gereja karismatik pergi beribadah, mereka loncat-loncat, teriak, nangis-nangis, lalu musiknya itu tidak tenang. Nah, itu ajaran yang keliru ya, ajaran yang salah. Alkitab mengajarkan kalau kita ibadah harus tenang, ya, tenang, hormat kepada Tuhan, teratur, tidak boleh jalan ke sana, jalan ke sini, lalu loncat-loncat, lalu teriak suka-suka kita tidak boleh ya. Nah, tapi karismatik mereka melakukan hal itu. Makanya dikatakan itu adalah ajaran yang keliru. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah mengenai gereja karismatik. Ajaran-ajaran mereka yang tidak boleh kita ikuti. Ya. Nah, yang ketiga, tadi ada Katolik, lalu karismatik. Nah, sekarang ada namanya oikumene. Oikumene ini adalah satu gerakan di mana dia mau kumpulkan semua gereja, apapun pengajarannya, maupun pengajaran yang benar maupun salah, dia mau kumpulkan dan bahkan dia mau mempersatukan agama-agama manapun, agama Buddha, agama Konghucu, Katolik, Kristen, dan apapun Islam, untuk apa? Untuk ibadah bersama-sama, untuk bersatu. Nah, itu ajaran yang keliru ya. Nah, lihat. Mereka mau mempersatukan, beribadah bersama-sama dengan berbagai macam gereja. Tadi seperti gereja yang kita lihat ajaran yang keliru ya. Gereja Katolik, gereja Karismatik, agama Buddha, Hindu, Konghucu, Islam, dan semua Kristen. Dia mau persatukan untuk sama-sama beribadah. Nah, itu adalah ajaran yang keliru ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena jelas, misalnya gereja Katolik, mereka punya ajaran yang salah. Mereka tidak mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Lalu bagaimana kita bisa bersatu dengan dia? Contohnya agama Islam. Agama Islam punya ajaran yang berbeda dengan kita tentang Tuhan. Mereka salah, mereka keliru. Ya. Lalu bagaimana kita bisa bersatu dengan Islam lalu kita beribadah bersama-sama? Tidak bisa, karena mereka pun tidak suka dengan Tuhan Yesus. Mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenal kebenaran. Jadi kita tidak boleh bersatu dengan mereka. Tapi Okumene mengatakan boleh kita bisa bersatu. Nah, itu ajaran yang salah. Lalu apalagi yang mereka ajarkan? Mereka mengatakan Alkitab itu tidak sepenuhnya firman Tuhan. Oh, itu hanya sebagian saja firman Tuhan.
Nah, itu adalah ajaran yang keliru juga Bapak Ibu. Tidak boleh kita ikuti. Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itu atau Alkitab itu semuanya berisi firman Tuhan. Semuanya. Tidak ada kesalahan. 100% adalah firman Tuhan. Tapi Oikumene mengatakan, tidak boleh kita bilang semua. Contohnya, Alkitab mengatakan hanya percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Artinya tidak percaya Tuhan Yesus, tidak diselamatkan. Mereka mengatakan tidak boleh kita katakan itu. Terlalu ekstrim, terlalu fanatik. Itu kan menyinggung perasaan agama lain. Mereka mengatakan kita bilang saja, Tuhan Yesus itu ya jalan keselamatan. Ya, tetapi hanya salah satu pilihan agar kita bisa diselamatkan. Itu yang di luar Tuhan Yesus bisa diselamatkan. Itu menurut mereka. Nah, itu adalah ajaran yang sesat ya. Nah, jadi mereka mengatakan Alkitab itu tidak sepenuhnya firman Tuhan. Ada sebagian itu karangan manusia. Nah, itu adalah ajaran yang keliru ya. Tidak boleh kita ikuti yang namanya gerakan okumene ini ya. Nah, yang ketiga mereka bilang segala cerita mujizat di dalam Alkitab yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu hanya mitos, dongeng. Mereka tidak percaya. Misalnya Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, mereka bilang itu dongeng, cerita mitos, tidak benar-benar terjadi. Nah, kita harus tolak ajaran okumene ini. Ini ajaran yang salah. Alkitab semua isinya apakah mujizat atau apapun itu, semua yang dicatat di dalam Alkitab sepenuhnya adalah fakta, itu adalah firman Tuhan. Oke? Nah, itu okumene ya. Nah, sekarang kita lihat yang terakhir, kelompok yang terakhir ini Bapak Ibu ya. Tadi Katolik, lalu Karismatik, lalu Okumene. Nah, sekarang yang terakhir. Nah, mungkin Bapak Ibu hampir tidak pernah mendengar apa kata-kata ini atau kelompok ini ya. Namanya Neo-Evangelical. Nah, Neo-Evangelical ini biasanya diwakili tokoh yang paling terkenal ya. Nah, itu seorang pendeta Amerika namanya Billy Graham. Dia sudah meninggal ya. Dan sebenarnya pendeta Billy Graham ini awalnya dia bagus. Dia semangat memberitakan Injil. Tapi lama-lama dia apa namanya kompromikan, tidak setia memegang ajaran firman Tuhan. Ya, apa yang diajarkan oleh Neo Evangelical? Mereka mengatakan evolusi itu ada benarnya. Evolusi tahu kan Bapak Ibu? Evolusi itu mengatakan bahwa segala sesuatu ini tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi itu berasal dari satu sumber lalu berkembang. Akhirnya terciptalah alam semesta ini. Contohnya manusia. Manusia ini bukan diciptakan Tuhan. Mereka mengatakan, oh itu dari monyet. Kita ini dari monyet. Lalu monyet berubah, akhirnya menjadi manusia. Itu namanya evolusi. Nah, kalau neo-evangelical, mereka percaya bahwa evolusi ini ada benarnya. Tapi mereka mau gabungkan tentang ajaran Tuhan, ajaran Alkitab. Maka mereka memberikan nama evolusi theistik. Maksudnya adalah begini. Tuhan menciptakan segala sesuatu, mereka percaya. Tetapi dia memakai cara evolusi. Yaitu mulai dari satu sumber lalu berkembang. Jadi bagi mereka manusia ini tidak diciptakan langsung oleh Tuhan. Tapi dia berasal dari satu titik sumber lalu berkembang lalu jadi monyet, lalu monyet berubah menjadi baik, lalu akhirnya menjadi manusia. Jadi dia mau gabungkan. Nah, itu adalah ajaran yang salah ya Bapak Ibu ya, ajaran yang sesat. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan langsung manusia. Tapi kelompok neo-evangelical mereka menolak. Yang kedua, mereka mengatakan Tuhan Yesus bukanlah jalan satu-satunya agar selamat. Tadi pendeta Billy Graham yang kita lihat gambarnya, dia sempat pernah mengatakan bahwa kemungkinan di luar Tuhan Yesus, orang-orang agama lain yang berbuat baik itu juga bisa mendapatkan keselamatan. Nah, itu sesat sekali ya. Kita harus tahu, hanya di dalam Tuhan Yesus kita bisa diselamatkan. Karena hanya Tuhan Yesus yang mati menebus dosa-dosa. Nah, jadi kita harus tolak ajaran evangelical ini ya. Nah, yang ketiga mereka bilang, mereka tidak ada yang namanya pemisahan Alkitabiah. Maksudnya adalah, ya kepada siapa saja kita bisa bergabung, kita bisa bersekutu.
Ya mau dari agama manapun, apapun ajarannya tidak masalah. Nah, itu adalah kesalahan yang besar ya. Kita tidak bisa bersatu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa bersatu? Sedangkan mereka itu menolak Tuhan Yesus. Tidak bisa kita bersatu dengan mereka. Orang-orang yang tidak mengajarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa bersatu? Tidak bisa. Ya, kita harus benar-benar memisahkan diri kita sebagai umat Tuhan yang kudus, yang benar-benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, ada 4 ya kelompok di dalam gereja yang harus kita tolak, yang kita anggap ajaran yang keliru ya. Di pelajaran ke-16 dari katekisasi, yaitu gereja Katolik ajaran-ajarannya tadi, lalu karismatik ajaran-ajarannya, lalu okumene ajaran-ajarannya yang keliru, lalu neo evangelical itu ajaran-ajarannya yang keliru. Nah, apa kata firman Tuhan yang terakhir ya? Ini kata firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah. Artinya ajaran firman Tuhan kita dengar selama ini, Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Kita harus pegang. Itulah ajaran kebenaran. Kita bisa diselamatkan hanya dengan iman, sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Kita bisa diselamatkan. Itu ajaran Alkitab. Kita harus pegang. Kita berdoanya hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak kepada Maria, tidak kepada orang lain. Kepada Tuhan Yesus langsung. Itu ajaran Alkitab. Kita harus berdoa hanya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak boleh ya beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang yang tidak mengajarkan firman Tuhan. Misalnya Islam tidak boleh kita bersama-sama beribadah dengan dia. Karena tidak ada persamaan. Maka kita tidak boleh. Kita harus memisahkan diri. Itu adalah ajaran firman Tuhan. Bahasa roh, bahasa lidah tadi yang dikatakan karismatik, itu bukan ajaran firman Tuhan. Ajaran firman Tuhan itu, bahasa roh itu, bahasa suatu negara. Dan sekarang ini pun tidak ada lagi, hampir tidak ada lagi bahasa roh itu. Kenapa? Karena Alkitab itu sudah sempurna. Jadi orang semua sudah bisa baca, bahkan di translate sudah bisa baca. Nah, jadi dikatakan berdirilah teguh. Kita harus tetap pegang ajaran firman Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, walaupun saya sudah di masa usia indah, Tuhan tolong saya untuk tetap setia ikut Tuhan Yesus, setia sesuai dengan firman Tuhan. Dan nantinya kita bisa pergi kepada Tuhan Yesus dengan penuh sukacita, ya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, jadi ingat, gereja-gereja ajaran-ajaran yang keliru tadi kita harus tolak, kita harus jauhkan, ya, karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu saja firman Tuhan pada pagi hari ini dari pelajaran katekisasi yang ke-16. Ya, kiranya Tuhan menolong kita semua, ya Tuhan memberkati Bapak Ibu ya yang hadir yang mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman Tuhan yang mengingatkan kami betapa banyaknya ajaran-ajaran palsu. Dan kami akan tetap setia memegang kebenaran firman Tuhan, setia mengikut Tuhan seumur hidup kami, setia hidup untuk Tuhan Yesus. Tuhan tolong kami semua dan berkati para orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, itu saja Lose, terima kasih.